Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke hari ini kita akan materi tentang akhlak. Akhlak tercela melalui kisah Salabah. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji dan sekarang kita akan mempelajari akhlak tercela. Nah, hari ini Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang kamu panggil namanya sebutkan nama-nama buah dari huruf A. Oke? Oke, Shirley. Iya, Ibu. Buah dari huruf A apa ya? Anggur. Oke. Jesslyn. Iya, sih, Bu. Buah dari huruf A apa, Jesslyn? Oh, tadi kamu anggur. Oh, apel. Oke. Risma. Buah dari huruf A apa, Risma? Anggur. Anggur. Tadi sudah oleh Shirley. Anggur hijau. Boleh. Nah, sekarang Imas. Buah dari huruf A apa, Imas? Mimas. Kamu mau Mimas? Apa? Apel. Ternyata sama ya. Kembali ya. Oke, hari ini anak-anak itu semuanya masuk ya. Nah, hari ini kita akan pelajari materi tentang akhlak tercela dari kisah Salabah. Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Siapa itu sih Salabah? Salabah itu adalah salah satu sahabat Nabi juga. Tapi Salabah itu sih orangnya miskin, sangat amat miskin. Ibu, Salabah tuh cowok apa cewek? Salabah itu cowok ya. Nah, Salabah itu nama lengkapnya adalah Salabah bin Hatib. Siapa? Salabah bin Hatib. Nah, oke selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercelanya ya. Nah, akhlak yang pertama adalah akhlak. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, tabiat atau sifat yang melekat pada jiwa manusia. Nah, itu kalau akhlak itu kayak misalnya kita baik, berarti akhlak kita, perangai kita, sifat kita Baik. Nah, selanjutnya itu adalah akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela? Akhlak tercela adalah sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap hewan juga, dan terhadap makhluk yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah itu, nah siapa nih yang membaca ayat Al-Quran tentang akhlak Aku. tercela? Oke, Risma. Risma silahkan dibaca ayat Al-Quran tentang akhlak tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Fabadala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'ala alladziina zalamu
Tadi seperti apa? Tadi yang sudah ibu bilang bahwa Salabah itu orang Miskin. maka pakaiannya pun bergantian dengan istrinya. Jadi Salabah memakai pakaiannya pas hari lagi sholat subuh. Setelah itu Salabah buru-buru untuk ke rumah untuk berganti pakaian dengan istrinya untuk istrinya melaksanakan sholat subuh. Oh, berarti ganti pakainya tuh buat sholat aja ya Bu? Ya. Kalau nggak sholat, Tapi nggak- sehari-hari juga seperti itu. Oke, lanjut lagi. Berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta sahabat untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah imannya. Namun sahabat ingin Bukan bersyukur ya. maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada sahabat untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik hingga ratusan jumlahnya. Sahabat pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Nah, tadi apa aja nih yang dimiliki Salabah setelah Salabah meminta kepada Nabi? 2 ekor kambing. 2 ekor kambing dan apa? Sawah. Oh, bukan. Apa? Sawah. Kebun Kebun kurma. Nah, bukan sawah ya, kebun kurma. Lanjut. Jalan ke sawah. Sahabat pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya. Sayangnya, hati dan sahabat dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, sahabat sampai lupa dengan ibadah. Sholatnya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kelihatan sangat mahal. Nah, tadi kan setelah itu Salabah Nabi mendapat wahyu turunnya untuk berzakat. Nah, Nabi Muhammad itu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk minta kepada Salabah untuk membayar zakat. Tapi Salabah bilang, saya ini fakir miskin, kok kenapa saya diminta? Padahal saat itu Salabah sudah kaya raya, sudah punya kebun kurma, sudah punya hewan domba yang ratusan dan sebagainya. Nah, lalu setelah Salabah tidak mau membayar zakat, sampai Ali bin Abi Thalib itu 3 kali menemui Salabah meminta Salabah untuk membayar zakat, tapi Salabah tidak mau membayar. Karena atau azab dari yang Salabah rasakan saat itu adalah kebun kurmanya mulai layu, hewan-hewan
banyak hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat, apa yang dikerjakan Salabah sekarang? Kalau sahabat menjawab bahwa Salabah sekarang memelihara kambing yang banyak sampai memenuhi desanya ya Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW menjawab, celakalah Salabah. Kemudian Allah memerintahkan zakat. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menuntut harta zakat Salabah. Nah, pada saat Ali bin Abi Thalib meminta zakat pada Salabah, Salabah berkata, ini tidak lain adalah umatnya untuk kalian. Pulanglah agar saya menggunakan Salabah itu sombong. Jadi dia nggak mau membayar zakat. Dia tuh merasa kayak saya masih makin miskin, terus saya kena menikah ya. Nah, sampai kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan oleh Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 75 sampai 76, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallah wa in atana min fadli la yasaddaqanna wa nakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Yang artinya di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Seperti tadi salah, berarti setelah kita kaya, setelah kita mampu, kita harus tidak boleh sombong. Karena sombong itu tidak adalah salah satu akhlak tercela. Nah, setelah tadi Rasulullah membacakan firman yang tadi merupakan berikut ayat surat At-Taubah ayat 76. Salabah itu membayar zakat, akhirnya membayar zakat, tapi ditolak oleh Allah karena sifatnya yang kikir itu Allah tidak menyukai, sifatnya ya membenci Salabah. Nah, selanjutnya yaitu adalah apa sih hikmah dari kisah Salabah? Shirley boleh dibaca nomor 1. Yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Selalu beribadah, selalu mengingat Allah, baik maupun kita lagi sedang senang, sedang bahagia, sedang di atas intinya ya. Kita harus selalu beribadah, selalu mengingat Allah. Dan ketika kita sedih, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi bersusah, kita harus mengingat Allah. Nah, nomor 2, Risma. Coba dibaca Risma nomor 2. Oh, ini. Hikmah dari kisah Salabah. 1. Selalu beribadah baik. Nomor 2 saja. Hikmah yang kedua itu beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 itu hanya beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita beribadah karena dipuji orang itu tidak boleh ya. Beribadah hanya karena Allah, tidak boleh karena dipuji teman, tidak boleh karena mendapatkan hadiah dari orang tua atau mendapatkan hadiah dari guru. Jangan seperti itu ya. Kita harus mempunyai niat bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, untuk Allah ya. Dan terakhir adalah Jesslyn. Kalau biasa nama dia Jesslyn. Entry ya. Menghindari sifat takabur berpikir. Nah, menghindari sifat takabur dan fikir. Dengan kita mengingat Allah, dengan kita selalu beribadah kepada Allah, itu membuat kita meninggalkan menghindari sifat takabur dan fikir. Oke, mungkin sudah selesai materi hari ini tentang akhlak tercela melalui Enggak, materinya kamu jelasin lebih panjang. Oke,
dua. Kalau tiga, iya, jangan tepuk. Berarti harus Diam. diam. Oke, coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Nah, harus begitu ya. Itu baru contoh ya. Ya, kita coba ini. Ayo ya, dimulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Nah, harus diam ya. Oke, coba lagi. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, satu. Kalau satu di Ya. coba kita ganti lagi. Tadi kan sudah ditepuk ya. Nanti kita sekarang ini deh. Ibu kasih tebak tebakan aja. Oke, Ibu. Siapa nama lengkap? Salah. Salabar bin Bin? bin Bin siapa? Habib. Salah Bin? bin apa tadi saya? Habib. Habib. Nah, terus siapa yang meminta memintakan zakat kepada sahabat? Siapa nama sahabatnya? Ini Bu Ali bin Abi Thalib. Pintar sekali, Ali bin Abi Thalib. Thalib. Nah, setelah itu, oh iya, pada saat Nabi meminta kepada Rasulullah, minta didoakan kepada Rasulullah. Nah, sahabat itu diberi berapa domba? Berapa domba? Dua. Pintar sekali. Dan apa? Dan Kebun kurma. Pintar sekali. Nah, setelah itu, Ibu mau tanya kepada Jesslyn. Jesslyn. Yes, Bu. Tadi itu alat tercela apa, Jesslyn? Alat tercela itu alat yang tidak boleh kita lakukan. Oke, tidak boleh melakukan. Kalau alat terpuji apa, Jesslyn? Alat terpuji itu alat kita harus kita lakukan. Alat yang harus kita lakukan atau alat yang Baik. Oke. Nah, kalau senang Risma, akhlak itu apa? Akhlaknya saja. Alat itu tingkah laku, Bu, tabiat atau sifat. Oh, sifat, tabiat, atau tingkah laku yang ada pada manusia, baik sifatnya ibu, sifatnya Tapi Risma. gambarnya kambing, Bu. Oh iya, Tapi sifat kambing ya, Bu. nah, ini ibu bapak kami biar lucu aja. Ya, sifat kurban ya, Bu. Iya, karena tadi kan apa? Tadi sahabat dapat berapa? Domba ya? Jadi ibu kasih domba. Satu sama mana, Bu? Satunya dipotong. Oke, lanjut. Oke, apa ya? Nah, tadi kita tuh intinya, kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia itu harus menghindari akhlak tercela. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang berteman, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh bersifat pelit ya sama teman kita, harus berbagi sesama. Sama. Oke. Sifat salafah ya. Jadi setelah itu untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang akidah. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf.